Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya. Ini dengan kelas psikologi Islam 2 B ya? Oke, yang tadi 2A, baik. Pada pertemuan pertama ini di mata kuliah bahasa Inggris di semester 2 ini kita akan membahas dulu mengenai class overview and contract. Yang pertama mengenai meetings atau pertemuan. Di semester ini direncanakan insya Allah akan ada 6 meeting offline. Kalian bisa baca PDF-nya yang di grup yang sudah saya kirimkan kemarin. 2 file, ada file mind map 20211 043 dan satunya reading text. Yang reading text kita bahas nanti. Jadi 6 offline meetings, tapi tergantung juga dengan status terupdate mengenai COVID-19 pandemic ya, dan kebijakan Kemenak dan UIN Raden Masaid Surakarta. Namun sejatinya saya rencanakan akan ada 6 offline meeting. Yang pertama, meeting 1 adalah presentasi saya mengenai reading skill dan class overview and contract ini. Lalu nanti akan dilakukan pembagian kelompok. Ya, di pertemuan ini hanya sekitar 40 menit ya, karena pertemuan pertama. Lalu nanti meeting kedua 3, 4, 5, 6 adalah presentasi kelompok. Satu kelas minimal dibagi 10 kelompok ya. Di kelas ini ada berapa mahasiswa totalnya? 40 pas. Berarti 12 kelompok saja mungkin ya. Kalau 12 berarti nanti dapat berapa orang itu per kelompoknya? Kalau 3 kali 12 itu kan 36 ya. 36. Oh, dapat 13 kelompok mungkin ya. Ya, 13 kelompok aja. Dibagi menjadi 13 kelompok. Berarti kali 3 39. Nanti satu orang ada yang berempat. Berarti satu kelompok ada yang berempat. Itu untuk presentasi di pertemuan kedua sampai ke-6. Karena ada 13 kelompok, nanti di pertemuan yang minggu depan, pertemuan kedua 3 dan 4, nanti yang maju 3 kelompok. Jadi nanti langsung dilabeli, oh saya kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 13. Itu ya. Selanjutnya adalah online meetingnya atau online learningnya. Ada 6 sesi juga. Nah, ini yang sering menimbulkan mispersepsi. Karena online learning itu terdiri dari 2 modus atau model. Yang pertama adalah model sinkronus. Dari kata sinkro atau sinkro itu ingin mempertemukan antara pengajar dan yang belajar pada satu online environment yang sama di waktu yang sama. Kayak kita video call gitu loh, video conference. Misalnya menggunakan Google Meet, Zoom atau Microsoft Teams. Namun yang model kedua adalah asynchronous learning, yaitu pengajar memberikan materi atau ceramah atau yang lainnya sebagai sumber belajar mahasiswa. Boleh melalui YouTube, melalui voice note atau melalui PowerPoint, Prezi dan sebagainya untuk dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa dan diberikan pula follow up activities, aktivitas lanjutannya, misalkan merangkum atau penugasan lain. Sehingga dalam 1 minggu atau 1 sesi pertemuan itu pengajar bisa memberikan synchronous learning atau asynchronous learning. Sehingga misalkan saya sudah memberikan asynchronous learning berupa materi YouTube yang saya buat, maka di minggu itu tidak ada Google Meet, tidak ada Zoom, tidak ada Microsoft Teams. Jadi tidak perlu mengingatkan saya untuk melakukan itu. Kecuali kalau saya memberikan Google Meet pada minggu itu, berarti saya tidak memberikan video YouTube atau yang lainnya yang berupa asynchronous learning. Paham? Ya, itu online meeting atau online learningnya itu untuk pertemuan ke-9 sampai 14. Lalu 2 meeting sisanya berupa proyek, ya, di meeting ke-7 dan meeting ke-15. Proyeknya ada 2, yang pertama adalah proyek individu dan 1 proyek berkelompok. Itu untuk meeting. Lalu untuk evaluasi atau penilaian, kalian akan dinilai berdasarkan tes tengah semester, tes akhir semester,
2 proyek itu dan keaktifan keterlibatan dalam kelas. Kemudian saya membutuhkan 1 kelas, 1 PIC. Siapa yang bersedia menjadi PIC di kelas bahasa Inggris di PI2A, E2B ini? Salah satu saja. Yang belum jadi PJ ya, yang belum jadi PJ di mata kuliah lain. Sudah ada untuk mata kuliah ini. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Arta Resti. Baik, terima kasih Mbak Arta Resti. Nanti mungkin membantu saya mengumpulkan tadi proyek-proyek tadi jadi 1 zip file baru dikirim ke saya. Oke, lalu time waktu perkuliahan sekitar ini Februari sampai Juni. Tapi biasanya memang mungkin akhir Mei nanti perkuliahan sudah selesai sehingga nanti Juni tinggal ujian. Oke, selanjutnya adalah examination atau ujian, ada 2 kali, yaitu tes tengah semester di pertemuan ke-8 dan tes akhir semester di pertemuan ke-16. Lalu proyek tadi ada 2, individual project dan group project di pertemuan ke-7 dan ke-15. Jadi ketika project itu saya tidak memberikan sinkronus atau asinkronus learning. Memang full waktunya seminggu itu untuk kalian mengerjakan project itu saja. Yang pertama individu, yang kedua secara kelompok. Terus yang terakhir untuk class overview and contract adalah tentang absen atau ketidakhadiran mahasiswa. Boleh tidak hadir di kelas ini maksimal 3 kali dalam 1 semester. Dari 14 pertemuan tadi maksimal 3 kali. Boleh berupa izin atau sakit atau tanpa keterangan, terserah. Tetapi tidak boleh dari itu, tidak boleh lebih dari itu. Kecuali jika sakit opname yang berkepanjangan. Tapi tentu kita tidak inginkan itu ya. Inginnya sehat bisa masuk terus ya. Baru itu yang bisa ditoleransi jika seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dahulu mengenai overview mata kuliah ini dan kontrak kuliah kita. Ada pertanyaan atau tidak? Ya, silakan. Gimana, sorry? Ya. Nah itu maksudnya yang kita individu 1 minggu terus nanti yang kelompok 1 minggu lagi atau 1 minggu itu tergantung. Oh, itu berbeda. 1 minggu 1 project. Kan pertemuannya beda. Yang individual project itu sebelum TTS, sebelum tes tengah semester 1 minggu, berarti di minggu ke-7 full, nggak ada kuliah sinkronus ataupun asinkronus ataupun tatap mukanya. Itu ngerjain tugas aja, project gitu. Lalu nanti di meeting ke-15 sebelum tes akhir semester juga project saja gitu. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lainnya? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas saya lanjutkan ya. Silakan dibuka materi yang kedua mengenai reading text. Filenya reading text 202210234051 PDF di grup WhatsApp kalian. Oke, mostly sebagian besar materi di mata kuliah ini akan berkecimpung di dunia membaca. Fungsinya untuk apa sih? Supaya kalian nanti bisa membaca teks-teks berbahasa Inggris khususnya mengenai psikologi. Ya, psikologi kan luas, ada psikologi sosial, psikologi Islam, psikologi organisasi dan sebagainya. Supaya kalian bisa membaca teks-teks akademik dalam bidang kajian kalian, bidang studi kalian. Oke, kita bahas yang pertama. Ada beberapa jenis reading atau membaca. Yang pertama adalah intensive reading. Apa sih itu intensive reading? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar intensive reading? Nah, ketika kalian belajar, besok akan tes tengah semester misalkan, kalian belajar enggak? Atau santai-santai saja? Belajarnya biasanya dengan cara apa? Mengulangi materi. Mengulangi materi dengan cara apa? Apakah mungkin kalian merekam ceramah dosen, didengerin lagi atau gimana caranya? Mencatat, membaca catatan, itu kan membaca toh. Nah itulah membaca untuk belajar, membaca dengan sungguh-sungguh, membaca dengan serius itu adalah intensive reading.
Yang kedua, extensive reading. Pernahkah kalian membaca untuk mengisi waktu luang, membaca untuk menghibur diri, membaca untuk hobi atau kesenangan? Contohnya membaca apa? Membaca novel. Lalu apa lagi? Baca komik. Lalu apa lagi? Ada yang suka baca webtoon? Ya, kayak gitulah ya. Itu membaca untuk mengisi waktu luang, membaca untuk menghibur diri, membaca untuk kesenangan, itu namanya extensive reading. Yang ketiga adalah academic reading. Apa itu academic reading? Academic reading adalah membaca teks-teks akademik. Contohnya buku referensi. Lalu membaca jurnal, ya. Buku referensi itu apa sih? Sama nggak dengan buku ajar? Atau buku paket misalkan dulu kalau SMA, sama nggak? Buku paket itu sebenarnya buku ajar, tapi berbeda dengan buku referensi, beda. Buku ajar, buku daras, modul atau buku paket tadi ketika dulu sekolah SMA, SMP itu kan buku yang diciptakan, ditulis oleh si penulis untuk keperluan yang sudah sangat jelas, keperluan pengajaran, pendidikan. Oh, buku ini saya tulis untuk mata kuliah bahasa Inggris dasar misalkan. Ya sudah, berarti materinya fokus, skopnya seputar itu saja. Ada latihan-latihan soalnya, mungkin ada pendalaman atau pengayaannya, kayak gitu. Tapi kalau buku referensi itu beda. Buku referensi itu adalah buku yang isinya ilmu saja, pengetahuan ilmu saja, fokus di bidang tertentu. Misalkan bukunya siapa? Self esteem itu ahlinya siapa? Bandura atau siapa kalau kalian tahu? Kayaknya bukan Bandura ya. Pokoknya misalkan ada seorang expert atau ahli menulis buku tentang self esteem. Self esteem .2 From theory, practice into research. Dia cuma bahas self esteem dari teori, praktek hingga penelitiannya. Nah, itu buku referensi. Jadi dia fokus di suatu bidang ilmu, isinya ilmu materi semua, tapi biasanya jarang ada latihan soalnya. Paham? Kalau buku ajaran tadi seimbang gitu loh. Ada proporsi soalnya, latihannya, ada proporsi materinya juga berimbang. Kalau buku referensi enggak. Itu ya. Lalu apa itu jurnal? Ada yang sudah pernah tahu jurnal? Tahu? Ya, jurnal itu adalah terbitan berkala ilmiah. Kan terbit tuh, dia tuh terbit secara berkala atau periodik dan ilmiah. Misalkan dia terbit setahun 2 kali atau per 6 bulan sekali, atau setahun terbit 3 kali, berarti tiap 4 bulan sekali. Atau setahun terbit 4 kali berarti 3 bulan sekali, atau 6 kali setahun misalkan 2 bulan sekali. Tapi kalau yang terbit sebulan sekali itu mungkin ada, tapi jarang, dan biasanya malah jurnalnya jelek. Karena apa? Karena dalam mekanisme penerbitan sebuah jurnal itu kan ada proses submission, ada orang nulis, ngirimkan artikelnya dia, lalu diterima oleh editor, editorial board, lalu akan assign atau diberikan kepada para reviewer. Reviewer itu kayak ya ini, penelaah atau korektor, ngoreksi isinya. Oh, ini bener enggak? Ini isinya bener enggak? Ini teknis penulisannya bener enggak? Gitu. Jadi akan direview oleh minimal biasanya 2 reviewer. Bisa ditolak, bisa diterima dengan revisi, atau bisa diterima langsung. Tapi seringnya ditolak atau diterima dengan revisi. Nah, kalau disuruh revisi berarti dikembalikan ke penulis, direvisi, lalu disubmit lagi, kembalikan lagi. Dicek lagi. Kalau sudah oke, terbitkan. Kalau belum oke, revisi lagi. Nah, itu ya, itu proses penerbitan sebuah jurnal. Seribet itu ternyata. Oke. Lalu biasanya dalam satu edisi atau terbitan jurnal itu biasanya ada minimal biasanya ada 5 artikel.
Jadi jurnal itu, penyebutan jurnal itu kayak majalahnya gini loh. Ini isinya ada beberapa artikel. Makanya kalau kita menyebut satu judul artikel yang ada di dalam jurnal, maka nyebutnya satu artikel jurnal. Gitu. Kalau satu jurnal kan isinya beberapa artikel. Bisa artikelnya berupa artikel konseptual, kajian teori, penelitian empirik, artikel review buku. Jadi kadang buku referensi yang mutakhir yang baru-baru saja terbit dan jos bagus itu juga bisa direview, lalu ditulis dimasukkan ke jurnal juga bisa. Macam-macam, model artikelnya itu macam-macam. Itu ya, ada pertanyaan mungkin mengenai jurnal? Tidak ada? Oke, nanti itu kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Lalu critical reading. Nah, critical reading tadi sudah saya singgung ketika reviewer atau pembimbing skripsi membaca artikel yang disubmit, itulah namanya critical reading, membaca untuk mengevaluasi, mengetahui kelemahan, kekurangan suatu tulisan untuk diberi komentar, diberi umpan balik, saran dan sebagainya supaya direvisi. Lalu selanjutnya adalah indikator reading. Ketika seseorang menguasai keterampilan membaca dengan baik, maka ditunjukkan atau dibuktikan dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah main ideas atau gagasan utama. Pasti dia dapat menemukan atau mengetahui atau mencerna gagasan utama setiap paragraf dan juga keseluruhan teks. Yang kedua dan ketiga adalah mengetahui informasi eksplisit dan informasi implisit. Adakah yang tahu apa bedanya informasi eksplisit dan implisit? Angkat tangan, siapa yang tahu? Informasi eksplisit itu adalah informasi yang tertulis dengan jelas, tanpa kode, tanpa signal, tanpa clue, ya. Misalkan, she was born in London on November 1993. Ya. Jadi kan tertulis jelas dia lahir di mana, tanggal berapa. Lalu pertanyaannya, berapakah umur dia? Nah, kita cari tanggal wafatnya. Misalkan she passed away atau she died, ya, on November 2002. 2002 berarti berapa itu? 2002 dikurangi 1993, ketemulah usianya. Nah, itu informasi implisit. Karena usianya dia berapa kan nggak dituliskan, cuma ada clue berupa tanggal lahir dan tanggal meninggalnya dia. Dan contoh-contoh lainnya, banyak sekali jenis informasi implisit lainnya yang bisa ada dalam sebuah teks. Yang kedua adalah penguasaan pengetahuan noun or pronoun reference. Contohnya begini, I have a yellow cat. It follows me when I go to sleep. It refers to bla bla bla. It mengacu kepada apa? A yellow cat, seekor kucing kuning, ya, begitu. Lalu yang kelima adalah vocabulary. Vocabulary ini terkait dengan meaning, makna, terus sinonim ataupun antonim. Misalkan ada kata look after. Look after. Itu sinonimnya adalah apa? Look after itu mengejar. Misalkan chase, tahu chase? C-H-A-S-A, chase, kayak gitu. Dan juga antonim. Lalu apa sih tujuan membaca itu? Tujuan membaca adalah untuk comprehension, memahami isi teks. Dan lebih baik lagi jika bisa mengingat, remember, memorizing in our long term memory. Lalu sumber-sumber bacaan ada banyak, bisa berupa buku, jurnal, majalah, newspaper, dan ensiklopedia. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi reading comprehension? Yang pertama adalah background knowledge.
Adakah yang sebelum masuk prodi psikologi Islam ketika SMA atau SMP suka membaca buku psikologi? Enggak ada. Misalkan ada, tentu dia akan background knowledge-nya lebih bagus daripada teman-temannya yang belum punya background knowledge tentang psikologi di pendidikan sebelumnya gitu. Jadi adanya background knowledge pada diri seseorang itu akan mempermudah dirinya untuk membaca teks-teks yang berkaitan dengan bidang studi atau topik-topik tertentu, akan mempermudah. Yang kedua adalah reading skill. Reading skill ini ya bisa berupa kecepatan membaca, kemudian tingkat kepahaman terhadap suatu bacaan, ya, yang tadi dipengaruhi oleh 5 hal tadi. Penguasaan main ideas, implicit explicit information, reference, dan juga vocabulary terkait meaning, sinonim dan antonimnya. Lalu yang ketiga juga dipengaruhi oleh reading strategy atau strategi membaca. Ketika Anda membaca, macam-macam strateginya ya. Bisa sekilas dulu, bisa langsung dibaca serius paragraf per paragraf. Ada yang cuma nyari kata kunci tertentu, dibaca di bagian tertentu. Ada yang membaca sambil membuat bagan, ada yang membaca sambil membuat mind map, ada yang membaca sambil merangkum, membuat ringkasan dan sebagainya, macam-macam. Itu strategi membaca. Lalu juga dipengaruhi oleh cognitive aspect atau IQ, dan juga tadi yang tidak kalah penting adalah penguasaan kosakata atau vocabulary. Semakin banyak, semakin bagus penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris Anda, maka Anda akan semakin mudah membaca teks-teks berbahasa Inggris. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan atau keterampilan membaca kita dalam bahasa Inggris? Yang pertama adalah tingkatkan vocabulary mastery Anda. Perbanyak kosakata bahasa Inggris Anda. Caranya gimana? Ya belajar. Paling tidak 3 hal. Misalkan Anda ada kamus, Anda baca kamus itu. Misalkan Anda ingin menguasai kata apologize, memberi maaf. Atau ini yang banyak makna ini, misalkan can dapat bisa dengan can kaleng besi itu loh. Maknanya itu, lalu Anda baca contoh-contoh kalimatnya. Dalam konteks can sebagai bisa dan dapat atau can untuk kaleng. Anda baca contoh-contoh kalimatnya. Oh, can kalau maknanya bisa itu kalimatnya begini. Oh, can kalau maknanya kaleng itu kalimatnya begini. Kalau sudah, latihan bikin kalimat. Yang ketiga, latihan bikin kalimat sesuai konteks. Can sebagai bisa dapat kalimatnya gini, tulis, latihan. Can sebagai kaleng kalimatnya begini, tulis. Begitu caranya. Lalu yang kedua adalah read extensively. Membacalah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya dari berbagai jenis tulisan. Misalkan buku, jurnal, majalah, dan sebagainya tadi. Nah, membaca secara ekstensif itu akan membantu juga memperbanyak kosakata Anda. Penelitian sudah banyak yang membuktikan bahwa reading extensively improve the vocabulary mastery of the English as foreign language learners. Dan juga secara umum juga meningkatkan profisiensi berbahasa Inggris seorang pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Kita kan belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa pertama kita. Gitu. Jadi skor TOEFL, banyak skor TOEFL. TOEFL itu kan salah satu tes untuk English proficiency. Itu dia memiliki skor tinggi, misalkan 600, diteliti. Ternyata mengapa? Karena dia suka baca novel berbahasa Inggris. Itu kan membaca secara ekstensif. Baca novel kan untuk kesenangan, untuk hiburan gitu. Lalu berikutnya adalah reading intensively, membaca secara serius, sungguh-sungguh jika keperluannya memang untuk belajar. Dan yang terakhir adalah do some reading exercises. Lakukan latihan-latihan soal setelah membaca. Di internet itu banyak bertebaran reading comprehension test misalkan. Ada latihan, nanti ada bacaan, lalu ada soal-soal pilihan ganda atau mix and match atau fill in the blanks.
dan sebagainya. Jadi latihan soal. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada atau belum ada, kita lanjutkan ke sisi yang sebelah kiri. Ada beberapa teknik dalam membaca. Yang pertama adalah teknik scanning. Scanning ini adalah teknik membaca seperti kita menggunakan fitur Find dalam Adobe Reader PDF. Tahu ya Adobe Reader ya. Jadi kita mencari satu kata kunci, kita ingin cari, lalu setelah ketemu di teks, oh di paragraf ini kalimat ini, kita baca di situ 2 atau 3 kalimat sekitar situ dengan seksama untuk memahami maknanya. Itulah scanning. Jadi tidak membaca secara keseluruhan, tapi berdasarkan kata kunci. Yang kedua adalah teknik skimming. Teknik skimming ini digunakan untuk membaca secara keseluruhan, tapi sekilas, enggak begitu serius. Ya untuk mendapatkan pemahaman umum atau general comprehension. Contohnya ketika kalian dulu mau masuk IAIN Surakarta, kan dulu waktu masih semester 1 kan namanya masih IAIN Surakarta ya. Kalian mencari brosur atau pamflet tentang IAIN Surakarta. Kalian pengen tahu biayanya berapa, pengen tahu prodinya apa saja, lokasinya di mana, fasilitasnya apa, dan sebagainya. Nah, itu membaca skimming. Lalu yang berikutnya adalah reviewing atau membaca serius secara keseluruhan, secara teliti, ya, itu reviewing. Nah, pertanyaan saya, membaca itu merupakan aktivitas aktif atau pasif? Pasif, siapa yang pasif angkat tangannya? Siapa yang aktif angkat tangannya? Ya, kenapa Mbak? Mengapa aktif? Iya, terkait dengan mental atau cognitive activity ya. Jadi dalam membaca itu mental atau kognisi kita itu terlibat aktif. Yang pertama, prosesnya adalah kita melihat teks dengan mata kita. Ya kan ada cahaya mengenai teks, kita lihat dengan mata kita bisa melihat teks itu, lalu terjadilah simbol decoding. Otak kita mengenali simbol-simbol, huruf-huruf A, B, C, D dan seterusnya, tanda baca dan seterusnya di teks itu, sehingga kita bisa tahu, otak kita tahu, oh ini A, ini B, ini C dan seterusnya. Lalu setelah itu terjadilah meaning deconstruction. Oh, kita melihat B ketemu O dan K. Dibaca book, meaning deconstruction. Artinya apa book? Artinya buku. Nah, itu meaning deconstruction. Lalu terjadilah meaning making. Ya, meaning making itu menghubungkan satu kata dengan kata di sekitarnya. Oh, misalkan a physics book, sebuah buku fisika. A physics book, sebuah buku pelajaran fisika. Lalu selanjutnya meaning making ya. Oh ya, tadi sudah meaning making sampai situ. Lalu sense making itu adalah memahami satu kalimat secara utuh ya. Misalkan I borrow a new physics book from the library. Saya meminjam sebuah buku fisika baru, sebuah buku fisika yang baru dari perpustakaan itu. Ya, itu satu kalimat utuh adalah sense making. Jadi memahami makna atau membuat makna utuh di otak kita. Lalu yang terakhir adalah comprehension tadi. Comprehension, memahami sebuah paragraf ataupun sebuah teks secara utuh. Lalu reading text juga berkaitan dengan genre, teks genre atau jenis-jenis teks. Nah, teks genre ini terdiri dari beberapa juga, ada teks deskriptif, ada teks report, naratif, dan recon, lalu ada juga procedure. Biasanya perbedaannya terkait dengan tujuannya, purpose of the genre atau tulisannya, of the text, dan juga generic structure-nya, struktur generiknya. Lalu media of reading, media membaca ada dua, ada media cetak dan media digital. Media cetak yaitu kertas dan media digital yaitu gadget. Contohnya smartphone, laptop, tablet, dan PC. Lalu apa sih manfaat dari membaca? Yang pertama adalah manfaat akademik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
Lalu ada manfaat non akademik, misalkan untuk bergaul, membangun hubungan dan sebagainya. Ya karena orang yang lebih banyak membaca, suka membaca akan lebih mudah ngobrol, lebih punya banyak topik untuk dibahas, tidak akan kehabisan kata-kata dan seterusnya. Oke, mungkin itu materi reading text dari saya. Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut ke part yang terakhir tadi untuk mempersiapkan presentasi kelompok mulai pertemuan kedua atau minggu depan. Ya, minggu depan yang presentasi 3 kelompok pertama, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Itu ya, paham ya. Jadi nanti setelah selesai dari sini langsung bagi kelompok sampai berapa tadi? Saya suruh 13 kelompok ya. Dilabeli, oh ini kelompok 1, 2, 3 sampai 13, supaya yang kelompok 1, 2, 3 setelah ini juga segera persiapan. Nanti nggak mendadak, tahu-tahu sudah Selasa depan gitu ya. Jadi langsung ini nanti. Jadi tugasnya untuk presentasi kelompok adalah ini, sebentar. Kalian nanti mencari satu saja artikel jurnal untuk dibaca bareng berkelompok. Artikel jurnalnya harus berbahasa Inggris. Bidang kajian artikel jurnalnya harus tentang psikologi, sesuai program studi kalian. Boleh terbitan dari dalam negeri, Indonesia, boleh dari luar negeri. Yang penting bahasanya bahasa Inggris dan bidang kajiannya tentang psikologi. Dan artikel jurnalnya harus yang penelitian empirik. Bukan review literatur, bukan artikel konseptual, bukan artikel review buku. Pokoknya harus penelitian empirik. Misalkan case study, studi kasus, atau fenomenologi, atau correlational research atau experimental research. Jadi yang peneliti itu mengambil data dari lapangan, data primer. Kayak pakai kuesioner, pakai skala, pakai melalui observasi, melalui wawancara, kayak gitu loh. Jadi bukan studi pustaka, bukan studi perpustakaan, bukan. Paham sampai sini? Cari satu aja artikel jurnal tadi, berkelompok. Terus setelah itu kan kalian baca itu bareng-bareng bersama. Lalu kalian nanti bikin PowerPoint atau Prezi untuk presentasi yang isinya sudah template-nya sudah saya posting juga di grup kalian. Isi review berupa authors and year. Penulisnya siapa, tahunnya berapa. Ya tentu saja nanti judulnya juga akan ada ya. Judul artikelnya ini dari jurnal ini ya. Terbitnya di tahun ini. Lalu yang kedua, background of the study. Background of the study itu adalah latar belakang penelitian. Mengapa sih si penulis menulis tentang topik ini, tentang judul ini, mengapa gitu loh. Backgroundnya itu mengapa itu. Yang ketiga adalah purpose of the study. Tujuan penelitiannya apa? Misalkan untuk menguji efektivitas dari jigsaw puzzle untuk mengajar atau untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal, misalkan. Itu tujuan. Atau misalkan untuk mengetahui bagaimana seorang mahasiswa rantau melakukan coping stress di masa pandemi, misalkan. Itu tujuan penelitian. Lalu 4 theoretical framework atau literature review, yaitu teori yang digunakan. Oh, misalkan dia pakai teori tentang self esteem oleh ahli ini yang ditulis di tahun sekian. Pasti ada. Kan kalau citasi itu ada nama penulis, nama belakang penulis dan tahunnya. Misalkan teori self esteem, terus teori jigsaw puzzle, terus teori online learning. Oleh siapa, tahun berapa, kayak gitu. Lalu 5 research design and method. Oh, dia pakai metode apa? Kuantitatif atau kualitatif? Fenomenologi atau case study? Atau etnografi? Atau korelasi? Atau eksperimental? Dan sebagainya.
Lalu location, context, and participant. Lokasinya di mana? Di kabupaten apa? Di provinsi mana? Di negara apa? Terus konteksnya. Konteks itu kayak misalkan kalau psikologi pendidikan, oh ini di konteks SMP, ini konteks SMA, ini konteks SD, dan sebagainya. Lalu kalau partisipan, nomor 6 yang partisipan itu adalah yang diobservasi, yang diwawancara itu siapa? Apakah guru? Apakah siswa? Apakah kepala sekolah? Dan sebagainya. Lalu 7 data collection itu adalah teknik pengumpulan data. Apakah melalui kuesioner? Apakah melalui observasi, interview, wawancara, dan sebagainya. Lalu 8 analisis datanya menggunakan apa? Apakah tematik coding, ataukah statistik deskriptif, atau ANOVA, atau Pearson Product Moment, dan sebagainya. Lalu data analisis tadi udah ya? Deskriptif statistik atau inferential statistik, terus apa lagi gitu? Pakai rumus apa? Atau pakai tematik coding, kualitatif coding. Lalu yang ke-9 adalah Meyer finding or results. Hasil atau ya, hasil utamanya itu apa? Meyer findingnya. 10 pembahasan dari preview studies atau research. Jadi suatu penelitian ini misalkan menghasilkan A. Oh ternyata sama dengan penelitian terdahulu yang variabelnya mirip, konteksnya mirip, ya mirip lah. Dan hasilnya juga mirip. Tapi juga bisa suatu penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu itu mirip tapi hasilnya berbeda. Lah mengapa? Dijelaskan. Mengapa kok berbeda begitu? Itu lalu 11 kesimpulan, conclusionnya. Lalu yang ke-12 adalah rekomendasi atau saran. Itu isinya biasanya implikasi praktis, implikasi teoretis, dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti apa. Future studies itu seharusnya meneliti ini gitu. Misalkan begini, kalau di bidang saya itu pembelajaran bahasa Inggris digital informal itu ada gap. Dia kan sebelumnya sering diteliti di Eropa, di Asia, sama satu di mana lagi gitu. Nah, si peneliti itu menyarankan supaya ini IDLE, Informal Digital Learning of English ini diteliti di Middle East konteks, di konteks Timur Tengah itu masih sangat jarang diteliti di sana, kayak gitu loh. Itu contoh rekomendasi future studies supaya ini diteliti di Arab Saudi, di mana lagi? Di Timur Tengah gitulah ya, di Maroko dan sekitarnya sana. Itu mungkin ini template-nya ini sudah saya kirim di grup itu ya, sudah dibaca ya. Mungkin ada pertanyaan untuk presentasi kelompok mulai minggu depan. Ya, silakan. Oh enggak. Jadi di dalam sebuah artikel jurnal setelah results itu ada discussion, sudah ada di situ. Anda itu kayak nulis ulang aja nanti. Udah ada. Jadi kan bagan atau bagian-bagian section dalam sebuah artikel jurnal itu urutannya abstrak, introduction, terus methods. Di dalam methods itu ada konteks, participant, location, terus research method, design, data collection, data analysis. Itu di dalam research methods. Lalu setelah methods ada results atau findings, itu sama. Lalu ada discussion lah. Discussion of review studies or research ngambil di discussionnya itu. Udah ada. Lalu setelah discussion ada conclusion. Lalu biasanya kalau yang recommendation atau suggestionnya nggak ada subbab khususnya, itu biasanya include ke conclusion. Biasanya begitu. Kan kadang nggak dipisah conclusion sama rekomendasi atau suggestion, kadang nggak dipisah, kadang jadi satu. Jadi nanti Anda baca di bagian conclusion pasti ada, oh ini peneliti yang ini nih nyaranin apa untuk ke depan. Dia kadang juga nyebutkan, oh implikasi praktisnya apa. Oh misalkan berarti implikasinya untuk mahasiswa rantau yang sering stres itu seharusnya gini. Itu implikasi praktis. Misalkan perbanyak teman,
ikut UKM organisasi supaya nggak merasa sendirian dan sebagainya. Itu implikasi praktis. Mungkin juga ada implikasi teoretik. Nah, apa? Itu juga nanti dipresentasikan ke teman-teman. Jelas? Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Mungkin nanti kalau ada yang belum jelas lagi bisa tonton, ini saya rekam, nanti saya posting ke grup PI juga. Dan terutama pasti kalau yang nggak bisa datang ke sini saya wajibkan nonton gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kelas hari ini cukup sekian. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.